warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Sultan Amir Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yuan Gobel. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 1 Atinggola, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 Batch 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amir Gorontalo dengan NIM 240721444, nomor UKG 7505800017. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 fase B. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya adik-adik, Ibu ambil absen dulu ya. Kalian dong? Hadir. Di Hadir. Rafa, Hadir. Rasya, Hadir. Alin, Hadir. Andini, Hadir. Arsifa, Hadir. Radaku, Akifa, Hadir. Gisti, Hadir. Karnila, Hadir. Yuna, Hadir. Fatimah Ajata, Hadir. Rasya Usman. Hadir. Nah, jadi hadir semua ya. Selanjutnya adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan ya, yakni Garuda Pancasila. Ibu pimpin
Ya, tentu tidak senang. Pertanyaan ketiga lagi. Apa saja sifat-sifat Rasul Allah yang bisa kita teladani? Ada yang bisa menjawab? Oke, Alif. Tablik, apalagi? Amanah, fatanah, ya, sidik. Jadi ada 4 itu ya. Nah, berikut. Pertanyaan berikut. Mengapa ada Nabi dan Rasul? Apa tujuan diutusnya Nabi dan Rasul? Untuk menyempurnakan Sifat? untuk menyempurnakan akhlak Ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi adik-adik, materi kita pada hari ini yakni beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi itu semua ada kaitannya dengan materi kita hari ini ya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan tadi itu seperti apa arti iman? Ada yang menjawab. Arti iman artinya percaya. Nah, berikut adik-adik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis arti iman kepada Rasul. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat Rasul dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Nah, jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, selanjutnya Ibu minta adik-adik fokus ya. Nah, ini Ibu akan tampilkan materi. Sini Ibu akan menjelaskan materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, jadi suri teladan itu artinya contoh ya, contoh yang baik. Jadi pada diri Rasulullah. Sifat yang ada pada diri Rasul itu namanya sifat wajib. Nah, sedangkan sifat mustahil artinya sifat yang tidak ada, atau yang tidak dimiliki oleh Rasul. Ya? Sudah paham ini perbedaan sifat wajib dan sifat mustahil? Nah, nanti sebentar ini ada pertanyaan. Jadi perhatikan Ibu. Jadi sifat wajib itu sifat yang dimiliki oleh Rasul ya. Nah, apa-apa? Di sini ada sidik. Sidik artinya benar. Nah, amanah artinya dapat dipercaya. ya. Berikut tablik. Tablik artinya menyampaikan. Berikut fatanah. Fatanah artinya jelas. Nah, jadi itu ada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Berikut sifat mustahil yang tidak ada pada
Sulaiman, siapa lagi? Ilyas, Yasa, Yahya, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 25 nabi yang adik-adik sebutkan tadi itu adalah nabi dan rasul yang wajib kita imani ya, dan kita contohi perilakunya ya. Ada yang so hafal itu sudah hafal? Ada? Nah, jadi ini harus diketahui ya nabi-nabi yang kira-kira di 25 nabi ini ada yang tahu nabi yang pertama kali diutus? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam alaihi salam. Terus nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Ya? Nah, jadi di antara 25 nabi tadi itu ada 5 nabi atau 5 rasul yang tergolong dalam rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi itu artinya rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, maksudnya di sini adik-adik memiliki keteguhan hati. Di sini setiap cobaan yang diberikan Allah itu para nabi ini selalu sabar ya, menerima dengan Sopan. ikhlas, dengan tabah. Apapun ujian yang diberikan Allah itu, mereka ini selalu berlapang dada ya, selalu sabar. Kita akan buat kelompok. Nanti ibu akan bagi LKPD. Buat dulu kelompok. Ayo. Oke adik-adik, sekarang adik-adik sudah terbagi dalam kelompok. Nah, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Adik-adik perhatikan dulu. Jadi ini dibuat semua akan mendapat lembar kerja. Tapi, halo. Perhatikan dulu. Jadi semua ibu bagi LKPD ya. Nah, tapi kerjanya kerja kelompok. Oke, ibu bagi dulu. Nanti ibu Nah, adik-adik perhatikan. Semua sudah gambar kerja? Sudah? Nah, perhatikan ya. Di sini adik-adik diperintahkan untuk temukan 10 nama rasul dalam kotak ini secara menurun dan mendatar. Masih ingat nama-nama dari tadi? Jadi di dalam gambar kerja ini adik-adik diminta untuk menemukan 10 nama rasul secara menurun. Nah, cari menurun begitu ya. Perhatikan, ini menurun dan mendatar. Jadi mencari secara mendatar itu. Kalau menurun, kalau mendatar. Adik-adik paham? Oke, silakan mengerjakan. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik siswa dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, sawah hutan, gunung lautan, bersama kita membangun
Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigih, berprestasi, integritas, memimpin negeri, berpikir logis dan mandiri, cerdas kreatif karena literasi. Gerakan literasi sekolah. Jadi sudah selesai semua? Baiklah, sekarang masing-masing ketua kelompok mempresentasikan ya hasil atau sama kelompok satu dalam satu kelompok sama itu saja. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kelompok satu akan mempresentasikan, jadi kelompok lain menanggapi hasil dari kelompok satu. Jadi perhatikan ya. Oke, kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Adam, kedua Muhammad, ketiga Nuh, keempat Yunus, kelima Musa, keenam Ibrahim, ketujuh Sulaiman, kedelapan Ismail, kesembilan Yusuf, kesepuluh Isa. Nah, jadi itu nama nabi yang ditemukan dalam kelompok yang masuk dalam lembar kerja. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Berikut kelompok dua. Kelompok dua silakan maju. Kuatkan suaramu. Ayo maju, maju, maju. Nah, satu apa? Lagi mas. Oke, jadi itu 10 nabi yang ditemukan oleh kelompok 2. Apa ada pendapat dari kelompok lain? Angkat tangan apabila ada pendapat. Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Angel, angkat
Iman kepada Rasul artinya Apa jawabannya? Oke, para dan minimal. Oke. Nah, dari iman kepada Rasul Rasul Allah artinya disebut juga sebagai tadi itu nomor 1 berarti jawabannya iman kepada Rasul artinya percaya bahwa Rasul adalah Nabi yang diutus Allah. Nah, jadi tadi kalau misalnya sudah ini ada jawaban tunggu sedikit ya. Jawabannya apa benar itu atau salah? Mari ikut sama Rasul Allah disebut juga nomor 2. Ada yang bisa menjawab ini? Ayo, ayo nih maju. Rasul Allah disebut juga sebagai Ayo, apa jawabannya? Ben, coba, ini dulu. sifat yang dimiliki oleh seorang rasul adalah Oke, sifat yang dimiliki nomor 3. Siapa yang bisa menjawab? Nomor 3. Oke, berapa sifat yang dimiliki oleh Rasul? Apa itu? Ayo kita buktikan. salah satu sifat rasul yang membedakan dengan Nomor 4. Salah satu sifat Rasul yang membedakan dengan Nabi adalah siapa yang bisa menjawab soal nomor 4? Oke, rahasia. Apa? Rahasia memilih ayah. Ayo kita buktikan. yang pertama Sekarang nomor 5. Oh, di sini berarti saya yang terakhir kali diutus oleh Allah ya. Di sini yang terakhir kali diutus oleh Allah. Siapa nabi yang terakhir? Oke, nabi terakhir siapa? Ya, Nabi Muhammad. cara kita meyakini adanya Oke, rasul-rasul sekarang nomor 6. Yang 6. Isi ayat isi. Cara kita meyakini adanya Rasul Allah adalah oke. Fokus tahan isi. Ya. yang harus kita lakukan dengan beriman kepada Nomor 7. Siapa bisa menjawab? Yang harus kita lakukan sebagai bentuk iman kepada Rasul. Arsyifa, ayo maju Arsyifa. Ayo. Nah, ditahan dulu. Menyebarkan wahyu dan petunjuk hidup dari Allah. Situ adik-adik ibu ujian. Ternyata semua sudah memahami materi yang ibu sampaikan. Berikut ibu akan membagikan tugas rumah ya. Jadi tugas rumah adik-adik ibu minta adik-adik menghafal nama nabi yang tadi sudah kita belajar ya. Ya, itu dihafal. Nanti ibu akan nilai pada pertemuan berikut. Ibu akan tagih dulu PDF hari ini ya. Jadi pertemuan berikut minggu depan beratnya. Nah, itu hafalan nabi-nabi, para nabi ya 25. Adik-adik boleh? Ya, jadi satu minggu